Selamat sore, salam literasi. Ada kopi, ditemani kue blodar, dan kita akan baca buku. Kali ini ada satu cerpen yang berjudul Pemudik yang ditulis oleh Ibnu HS almarhum. Di dalam kapal besar ini kami semua adalah penumpang. Melayari lautan luas hingga tiba di sebuah tempat berlabuh. Bagi saya, kota pelabuhan yang akan kami datangi ini hanyalah sebuah tempat persinggahan. Tanah yang akan saya tuju letaknya masih sangat jauh. Arloji di tangan saya menunjuk hampir pukul 1 dini hari. Sudah lewat dari tengah malam. Dalam beberapa jam ke muka, kapal akan menepi di sebuah pelabuhan. Saya dan sejumlah penumpang akan turun. Sebagian bergabung dengan penumpang baru yang akan melanjutkan kembali perjalanan mereka. Saya tak dapat tidur sama sekali malam ini. Kegelisahan menancapkan cakarnya di kepala. Tiba-tiba, saya merasa sendiri dan seperti orang bingung bolak-balik berjalan menelusuri bagian-bagian kapal. Saya singgah di kafe. Tiupan lembut saksofon Kenny G hinggap di telinga. Memesan segelas kopi susu panas untuk menghangatkan badan. Seorang lelaki ramah menyapa dengan senyuman di matanya yang biru seperti lautan. Mencoba beramah-tamah untuk mengusir sepi. Seorang pelancong bertanya-tanya tentang kota di pulau yang akan dilintasi garis khatulistiwa yang akan kami singgahi sesaat lagi. Kawasan eksotis berhutan hujan tropis, ujarnya memuji tanpa basa-basi. Saya cuma tersenyum mendengar pujiannya. Lelaki itu memang tak sepenuhnya keliru. Hanya ia tak tahu yang dikisahkannya itu hampir menjadi bagian dari masa lalu. 10 tahun lagi barangkali hutan hujan tropis yang dibicarakannya telah menjadi sebuah legenda. Musim kemarau di kota khatulistiwa itu kini hanya menyisakan kabut, mengurung para penghuninya dalam asap berdebu yang menawarkan rasa perih di mata, juga sesak di rongga dada. Saya meneguk tuntas sisa minuman di gelas, beranjak meninggalkan kafe beserta keramahan seorang kenalan asing yang juga segera menyingkir pergi. Sekarang, saya sendirian lagi. Sebagian besar penumpang terlelap di ayun gelombang. Saya berjalan menuju lantai 3 tempat saya menyimpan pakaian dan perbekalan. Mengambil sebuah buku dari dalam ransel untuk membunuh waktu. Membaca 2 halaman dengan pikiran yang entah berada di mana. Saya melirik arloji kembali dan menyadari bahwa baru sekitar 30 menit meninggalkan pukul 1 dini hari. Menit-menit yang sangat menyiksa. Saya campakkan buku ke dalam tas dengan tergesa-gesa. Saya ingin menyendiri. Dengan mengenakan jaket tebal dan topi, saya menyeret langkah kaki menuju lambung kapal sebelah kiri. Membuka pintu besi yang berat dan berjalan keluar. Saya merasakan angin laut berhembus kencang menampar-nampar. Perlahan saya melangkah menyusuri dinding kapal. Lautan tenang dengan sedikit bergelombang. Saya membayangkan seekor naga raksasa keluar dari dalam lautan dan menelan kapal ini dalam perutnya. Tubuh saya bergidik, mencoba mengusir imajinasi menakutkan itu dari kepala. Di dinding sebelah kanan, saya melihat seorang duduk di tempat favorit saya. Sebuah bangku kayu panjang membatu di dinding. Saya gagal menyendiri.
Tak apa. Setidaknya saya punya seorang teman untuk membunuh rasa sepi. Ternyata kami tak benar-benar sendiri. Di dalam sudut yang tak cukup tersentuh cahaya, tak jauh dari kami seorang berdiri di kegelapan. Saya tak dapat melihat wajahnya, bahkan tak bisa memastikan orang itu berjenis perempuan atau laki-laki. Tapi saya tidak peduli. Barangkali orang itu sendiri seperti kami. Jauh lebih baik, jauh lebih bijaksana jika saya tidak mengusiknya. Saya duduk menyandar dengan santai. Udara dengan uap garam memenuhi rongga dada. Jarum pendek arloji saya bergerak mendekati angka 2. Masih beberapa jam tersisa menjelang pagi tiba. Kota tujuan kami masih beberapa mil dari sini. Kesunyian ini mulai terasa menyiksa lagi. Saya harus bicara dengan seseorang untuk membunuh sepi. Lelaki di sebelah saya ini adalah seorang bermuka pucat dengan mata murung. Tubuh kurusnya hanya ditutupi sehelai kaos tipis tanpa jaket sebagai penahan dingin. Sebagai tanda kesopanan, saya berbasa-basi menawarinya sebatang rokok. Lelaki itu menggeleng, lalu diam mematung. "Anda mau kemana?" Saya mencoba mengajaknya bicara. Lelaki itu menoleh sesaat, menatap saya dengan wajahnya yang murung memucat. "Pulang." Wajahnya terdengar perlahan, melawan bunyi mesin dan riuh angin. Wajahnya berpaling kembali menatap gelap lautan. "Kemana?" Bukan kebiasaan saya mencampuri urusan orang lain. Saya hanya ingin ada seseorang yang menemani saya bicara saat ini. Lelaki itu mendesah. "Jauh. Sangat jauh." "Jauh?" Saya bahkan tidak tahu bagaimana caranya bisa sampai ke sana. Pikiran saya bekerja menduga-duga. Padahal saat ini saya ingin sampai di sana. Kita semua memang sedang menuju ke sana, menuju hidup yang sesungguhnya. Orang di kegelapan itu menyaut pembicaraan lelaki berwajah murung di sebelah saya. Suaranya demikian halus. Saya bahkan tak mengetahui itu suara laki-laki atau perempuan. Lelaki di sebelah saya tersenyum mendengarnya. Jantung saya berdegup kencang mendengar semua percakapan ini. Mereka tengah memperbincangkan tentang kematian. Saya berdebar mengingat masa kesalahan yang pernah saya lakukan. Hidup hanya menunda kekalahan. Si muka murung mengutip hadis terakhir dari puisi seorang penyair ternama yang meninggal di usia muda. Atau jangan-jangan lelaki yang tengah saya hadapi ini pun seorang penyair. Hampir semua penyair yang saya kenal dikutuk menjadi seorang pemulung. Entahlah. Tiba-tiba saja lelaki itu berdiri dan meluruskan punggungnya. Saya baru menyadari lelaki itu bertubuh jangkung. Ketika ia menatap wajah saya, ada sesuatu berkilat samar di matanya yang cekung. Saya benci dengan kekalahan dan tak ingin terus-menerus menjadi pecundang.
Untuk pertama kalinya saya mendengar ia berbicara agak panjang. Kita semua memang akan ke sana. Seorang utusan akan datang membawa tanda jika saat itu telah tiba. Orang di kegelapan itu menyambut perkataannya. Di manakah utusan itu sekarang? Lelaki berwajah murung itu kini tampak bersemangat. Sementara saya bekerja mengalahkan imajinasi saya. Dia akan datang menjemput kita. Tak perlu, saya tak bisa menunggu. Biar saya yang menjemputnya. Lelaki berwajah murung itu berteriak mengejutkan saya. Tanpa diduga sebelumnya, lelaki itu memanjat pagar pembatas tepi dan melompat ke lautan. Saya tertegun dan terlambat, menyadari bahwa lelaki itu telah melakukan bunuh diri. Kepanikan menghajar saya dini hari itu. Saya berharap orang di kegelapan itu melakukan sesuatu. Saya menatap di sudut gelap, tapi astaga, tidak seorang pun yang saya temukan di tempat itu. Lengking saya pecah di pagi buta, berlari mencari pertolongan seperti orang gila berteriak kesetanan. Dan dalam waktu singkat, kejadian itu telah menjadi berita hangat para penumpang kapal. Kapal berputar beberapa kali, menunggu barangkali lelaki pemborong itu dapat ditemukan. Tapi sejauh itu, tak ada yang dapat dilakukan. Lautan telah menjadi raksasa pemangsa yang menakutkan. Pagi itu, beberapa petugas mencoba menanyai saya. Coba ceritakan apa yang terjadi. Tubuh saya terkulai tanpa tenaga. Mata saya kosong menatap kapal yang baru saja bersandar di pelabuhan. Dia sudah tak dapat lagi bersabar. Suara saya bergetar. Tubuh saya menggigil. Udara malam membuat saya terserang demam. Tanah kelahiran 26 November 2016.